فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Az-Zuhd wal Raqaiq karya Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala. Dan kita berupaya biiznillah memulai pengajian tepat waktu karena kita sudah menentukan jam 7. Hanya ada 2 jam yang khilaf. Ya, jamnya berbeda. Jam 7-nya dan 7-nya sama. Jam mana udah jam 7:05. Akan tetapi nusaddid wa nuqarib. Ya. Minimal kita bisa mulai jam 7 meskipun lewat sedikit. Akan tetapi memang ini hanya membutuhkan kebiasaan saja. Jam 7 tidak kebagian. Di beberapa tempat bahkan pengajian jam 6. Bahkan kemarin ada yang ingin bikin jam setengah 6. Dan tidak masalah. Hanya permasalahannya kita membiasakan diri untuk tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan. Dan mudah-mudahan ini masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di waktu umat ini di pagi harinya. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat, aktivitas yang akan terbuka peluang keberkahan itu tidak hanya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengutus pasukan saja. Dalam hadis Sakhar bin Wada'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus pasukan, beliau akan utus pagi hari. Wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaishan ba'athahu fi awwalin nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus pasukan, beliau utus di pagi hari. Ya, kemudian Sakhar bin Wada'ah, beliau yang meriwayatkan hadis ini, beliau seorang bisnismen, ya. Dan beliau seperti disebutkan dalam riwayat itu, wa kana Sakhrun tajiran wa kana yab'athu tijaratahu awwalan nahar fa athra wa kathura maluhu. Dan beliau ketika posisinya sebagai pedagang, beliau meriwayatkan hadis itu, akhirnya beliau mulai aktivitasnya di pagi hari. Dan ini sudah sejalan dengan kebiasaan masyarakat. Memulai pelajaran di pagi hari jam 7 itu bukan sesuatu yang baru. Maka tinggal melatih saja kebiasaan tepat waktu kita. Dan seperti yang sudah kita awali pada pertemuan pertama, kita membutuhkan kajian yang berhubungan dengan zuhud agar hati kita menjadi lembut. Karena fitnah dunia membuat hati manusia menjadi keras. Saking cintanya kepada dunia, akhirnya sesuatu yang sudah diketahui bersama pun seolah-olah dilupakan. Terkadang seorang memiliki hubungan baik hanya karena urusan dunia, urusan duit lah yang paling khusus. Maka seorang bisa bermusuhan, keluarga bisa bermusuhan, bahkan kawan dekat bisa bermusuhan. Tidak terkecuali suami dan istri bisa bermusuhan hanya karena urusan duit. Dan ini realita. Ya, ada suami dan istri masing-masing punya bisnis, kemudian sama-sama berkembang, akhirnya terlihat persaingannya. Karena sudah sensitif, begitu ada urusan kecil meledak besar, akhirnya pisah. Subhanallah, antum bayangkan, bukan hanya partai politik saja yang memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, itu hampir sama dengan sihir. Ya, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ya, politik dalam satu rumah berbeda-beda pilihan, akhirnya musuhan. Subhanallah, ini harta juga sama. Harta juga sama. Nah, terkadang seorang bahkan perlu memilih kawan jauh daripada kawan dekat, khawatir terjadi apa-apa nanti. Mau ada urusan bisnis, akhirnya mau kerjasama, kita khawatir ini sudah kawan baik sekali. Kalau saya kerjasama sama dia, kemudian ada masalah keuangan, anak khawatir nanti jadi musuhan. Dan memang seperti itu, dunia menggiurkan. Maka kita perlu mengingat-ingat pentingnya seorang urusan akhirat, agar dia tahu bahwa dunia ini tidak segala-galanya. Dan kita sudah sampaikan pada pengajian sebelumnya, zuhud itu tidak berarti kita tidak butuh dunia. Kita tetap butuh, akan tetapi kita ambil sesuai kebutuhan, atau kita memperlakukan sesuai kebutuhan.
Tidak mesti sedikit dan banyak, itu bukan ukuran. Bahkan bisa jadi orang zuhud kaya, ya. Akan tetapi bagaimana dia menyikapi harta yang dia miliki. Kalau seandainya dia tergila-gila dengan kekayaannya, meskipun tidak kaya-kaya banget, berarti dia tidak zuhud. Sementara mungkin ada orang yang kaya sekali, akan tetapi ketika dia menganggap kekayaan itu tidak ada apa-apanya, maka dia bisa zuhud. Seperti kita pernah sampaikan sebelumnya, Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang orang yang kaya, apakah bisa zuhud? Bisa. Idza lam yafrah bi ziyadatihi wa lam yahzan bi nuqsanihi. Jika seorang tidak terlalu bingung dengan berkurang kekayaannya dan tidak terlalu bangga dengan tambah kayanya. Dan ada orang seperti itu. Kita pernah sampaikan bahwa zuhud tidak berarti compang-camping kayak orang melarat, tidak. Itu bukan definisi zuhud. Identik dengan orang yang pakai sarung kumel, sarungnya ngepir-ngepir itu, kemudian orang pakai handuk bekas, mandinya tidak bersih. Tidak seperti itu zuhud. Tidak seperti itu. Ya, ditegaskan banyak ulama, laisa zahadatu bi tarkil halal wala idha'atil mal. Zuhud itu tidak meninggalkan yang halal, apalagi sampai menyia-nyiakan harta, itu tidak zuhud. Walakin az-zahadatu fid dunya an takuna bima fi yadillahi awthaqu minka mimma fi yadik. Engkau lebih percaya, lebih bisa berharap kepada apa yang di sisi Allah daripada apa yang kau miliki. Sekalipun kau memiliki kekayaan, mungkin tidak ada masalah. Kita sudah sampaikan kemarin bahwa penulis Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi rahimahullah, beliau orang kaya, bukan orang yang miskin, sehingga ketika menasihati, wajar miskin. Antum jangan kaya-kaya, ngapain apa? Ini orang miskin kalau mau usaha gagal terus saja nasihatin orang yang sukses. Antum ini nasihatnya kayak orang lagi curhat aja gitu. Nah, tidak seperti itu. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau kaya sampai ditanya oleh orang, antum ini tudzakkiruna bil akhirah. Ya, antum mengingatkan orang untuk kembali ke akhirat, tapi antum bisnismen, barang antum dari Khurasan sampai ke tanah haram. Apa kata beliau? Innama fa'altu dzalika ya Aba Ali li ahfadha bihi wajhi wa asuna bihi irdi wa atazawwadu bihi ala ta'ati rabbi. Ya, aku kerja cari duit bisnis untuk menjaga kehormatanku, untuk menjaga muka, raut muka biar tidak minta-minta ke orang, dan aku berusaha menggunakan kekayaan untuk menghadap kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Dan ini luar biasa. Ya, tidak menafikan adanya kezuhudan. Ketika seseorang menganggap kekayaan itu tidak ada apa-apanya, dan bukan hanya nganggap aja, itu anggapannya nanti perlu dipertanyakan. Enggak, saya nggak punya apa-apa. Kalau orang ngomong kayak gitu banyak. Ya. Orang dibilang kaya nggak terima, anak nggak kaya kok. Padahal mobilnya 10 misalkan, dia nggak terima dibilang kaya. Ya, akan tetapi maksudnya adalah hati yang betul-betul bisa mendekatkan kepada Allah. Punya kekayaan, kekayaannya dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas hadis pada bab pertama tentang perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ di antaranya akan dijelaskan tentang kedudukan dunia yang sangat rendah. Ya, artinya kita ini perlu menyikapi dunia sebatas kebutuhan saja. Ya, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang juga disebutkan dalam Sahih Bukhari. Intinya ikhwas sekalian, pembahasan seperti ini semoga bisa membuat kita lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti kita sampaikan, kitab ini menyebutkan hadis karena Abdullah bin Mubarak rahimahullah adalah seorang ahli hadis, bahkan dengan sanadnya. Hanya sanadnya tidak panjang karena beliau termasuk seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, meninggal tahun 181. Sehingga jarak antara beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak panjang. Sehingga sanadnya mungkin hanya 4 orang, 5 orang saja paling banyak. Kemudian bahkan kadang-kadang sebuah athar yang beliau sampaikan hanya dibatasi 1 orang rawi saja. Dari Umar bin Abdul Aziz kita akan pelajari, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu cuma ada 2 orang saja, karena beliau orang yang meninggal sudah lama, tahun 181 Hijriah. Dan beliau menyebutkan dalam kitab ini dikombinasikan bukan hanya hadis saja, akan tetapi diiringi pula dengan athar. Athar itu artinya adalah nasihat
yang tidak diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi orang-orang setelahnya. Meskipun kata-kata athar itu juga bisa bermakna hadis ketika tidak ada yang jadi satu. Misalkan dalam pembahasan ini disebutkan ada ayat, hadis dan athar. Oh, berarti athar maksudnya adalah kata-kata yang bukan hadis. Akan tetapi warada fi dzalika atharun katsirah, misalkan begitu. Dalam pembahasan ini disebutkan dalil dengan athar yang banyak, maka maknanya hadis. Tergantung konteksnya saja. Kemudian ikhwas sekalian, pembahasan pertama judulnya adalah at-tahdhidu ala taatillah azza wajalla. Perintah atau anjuran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 43 atau 45 hadis sekitar itu. Dan kita akan membahas sebagiannya saja. Kalau seandainya bisa 15, alhamdulillah. Dan kita tidak akan tawassu' atau menjelaskan secara luas. Kita akan membahas dengan singkat saja. Yang penting makna secara umum tersampaikan. Apalagi hadis-hadis ini rata-rata masyhur. Hadis-hadis ini rata-rata sering kita dengar. Dan beberapa hadis 1, 2, dan 3 maknanya sama. Sehingga kita tidak perlu menjelaskan masing-masing hadis dengan penjelasan yang detail. Yang kedua, hadis-hadis itu sebagian ada yang lemah. Dan kita sudah sampaikan pada pertemuan pertama dalam pembahasan fadailul a'mal, dalam pembahasan keutamaan amal, menjelaskan pahala atau masalah akhlak, para ulama meringankan syarat mereka dalam menerima hadis yang lemah. Kalau sudah berkaitan dengan halal wal haram, aradna rijalan hakadha. Kalau seandainya kita sudah ingin membahas tentang halal haram, maka para ulama ahli hadis akan disiplin sekali dan ketat dalam menyeleksi hadis, apakah hadis sahih atau tidak. Akan tapi dalam fadail amal, dalam urusan akhlak dan juga tambahan-tambahan dan pelengkap dan juga pahala, dosa dan segalanya dan semacamnya, maka para ulama meringankan urusan itu, meringankan syarat mereka dalam menerima hadis yang lemah. Termasuk diantaranya sirah Nabi, tafsir dan juga yang semacamnya, mereka meringankan urusan itu. Maka kita akan menemukan beberapa hadis yang lemah. Imma hadis itu lemah di sini, akan tetapi disebutkan dalam hadis yang lain dalam keadaan yang sahih. Atau memang hadis ini lemah. Dan itu tidak masalah, karena pembahasannya dalam fadail al-a'mal. Apalagi kalau yang disebutkan itu bukan hadis, akan tetapi athar. Banyak juga para ulama membuat kesimpulan tidak apa-apa athar. Athar itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya sanadnya tidak perlu dibahas secara rinci pun tidak masalah, karena rata-rata hukum permasalahan fikih, ibadah dan dalam syariat mereka akan mengkoreksi pertama dari hadisnya. Kalau ada athar, maka athar itu menjadi penguat saja. Maka tidak masalah ketika kita mendapatkan sebagian hadis, sebagian athar lemah. Ikhwas sekalian, seperti kita sampaikan, satu pembahasan ini memuat sekitar 45 hadis dan athar juga. Maka kita akan membahas sebisanya pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan usahakan 1 jam maksimal untuk materi. Setelah itu kalau ada yang mau disampaikan silahkan, dan tidak lebih dari setengah jam insyaallah. Pembahasan pertama disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Kitab ini juga sudah diterjemahkan. Kitab ini sudah diterjemahkan. Kalau seandainya antum ingin baca, baca saja, maka tidak masalah, karena yang seperti ini bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Kemudian pembahasannya tidak rumit. Pembahasannya tidak susah-susah sekali sehingga membutuhkan syarah dan penjelasan yang panjang, tidak. Sekedar terjemahan, kemudian ada koreksi sedikit atau tambahan makna, sudah cukup insyaallah. Hadis yang pertama beliau sebutkan, qala akhbarana Abdullah ibn Sa'id ibn Abi Hindin an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan yang sering membuat orang tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ya. Sanad yang kita sebutkan tadi melewati Abdullah bin Sa'id ibn Abi Hind. Beliau ini saduq. Saduq itu artinya hafalannya kuat tapi tidak sampai kepada derajat terpercaya sehingga hadisnya sahih. Maka sanad ini sanad ini hukumnya hasan. Hanya hadis ini diperkuat dengan jalan yang lain dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya, hadis ini masyhur sekali disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering membuat orang-orang tertipu, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullah. Beliau punya kitab Syarah Sahih Bukhari. Beliau katakan bahwa seseorang tidak mungkin merasa lapang sampai dia bisa mendapatkan dua hal. Yang pertama sehat, yang kedua cukup kebutuhan pokoknya selesai. Maka dia betul-betul mendapatkan waktu luang. Baik, waktu luang ini akan bisa menjerumuskan, akan bisa membuat orang tertipu. Berarti hadis ini bukan hanya informasi, bukan hanya sekedar berita saja. Banyak orang tertipu, tidak seperti itu. Akan tetapi ada perintah yang tersirat, jangan kalian tertipu. Bagaimana caranya agar seseorang tidak masuk ke dalam golongan orang-orang maghbunun, orang-orang yang tertipu? Maka dia perlu mensyukuri nikmat Allah. Tidak ada celaan dalam hadis ini berarti orang sehat dan orang lapang itu tercela, tidak. Akan tetapi orang yang tercela adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan dua kenikmatan itu. Berarti agar seorang tidak masuk ke dalam kategori orang tertipu, boleh saja dia memiliki waktu luang, boleh saja orang sehat, akan tetapi dimanfaatkan untuk taat kepada Allah, dan itu merupakan bentuk syukur. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Battal rahimahullah taala. Dan memang nikmat sekali orang kalau mendapatkan waktu luang setelah kepadatan dan kesibukan, rasanya luar biasa. Ya, tapi kalau orang sudah biasa nganggur, setiap hari nganggur, bosan dia. Ya, memang ngeruwet ya. Orang nganggur pengen kerja, orang kerja pengen libur. Pengen libur bukan pengen nganggur. Ya. Dan antum akan rasakan betapa nikmatnya waktu luang ketika antum padat sekali. Ya. Dari saat hari pertama sampai akhir pekan antum bisa bernafas, masya Allah. Ini yang pakai hitungan pekan. Kalau pakai hitungan waktu bagaimana? Orang bilang bisnis itu tidak ada waktu yang menentukan. Orang bilang bisnis itu antum tidak terikat dengan lembaga dan peraturan. Antum kapan saja mau ngomong apa aja, mau ngapain aja, bebas antum. Tapi biasanya orang bisnis lebih sibuk dari orang kerja. Orang kerja, afwan, ana tidak bisa ketemu tamu, tidak bisa bepergian dari jam 7 sampai jam 2 atau sampai jam 4. Setelah itu bebas. Orang bisnis gak ada kayak gitu. Wah, afwan, ana lagi di sana. Ketemuan aja sebentar nelpon. Apa ribet sekali. Tapi yang jelas, ini tergantung orangnya. Dan yang buruk sekali ketika orang disibukkan dengan bisnis sampai tidak sempat belajar, tidak sempat sholat, tidak sempat beribadah kepada Allah. Dan itu realita. Itu realita. Banyak orang yang disibukkan seperti itu. Ketika miskin dia bilang, anak masih miskin, gak bisa ngaji, anak butuh maisha untuk keluarga. Setelah dia sukses juga sama, gak ada waktu. Ya, bahkan sholat ketinggalan. Coba orang yang sering ketinggalan biasanya alasannya, oh anak ada rapat, gak bisa mau ninggalin rapat. Orang yang gak rapat juga gak sholat. Ya, orang yang sampai bebas katanya, ternyata waktu untuk sholat, entar sayang nih ada langganan. Padahal langganan juga tinggal gini-gini aja, bukan dia ketemu di depan mau apa gitu, kayak gini aja. Sayang nih kalau nggak direspon. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kebanyakan kaum muslimin. Tapi ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dan athar yang ketiga juga berdekatan. Yang kedua, sampaikan dari seorang tabi'in. Qala akhbarana Ja'far bin Burqan an Ziyad bin al-Jirah an Amr bin Maymun al-Awdi
qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Nah, di sini Ja'far ibnu Birqan orang yang saduq seperti yang kita sampaikan tadi, sehingga sanadnya hasan. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh seorang tabi'in. Ya, tabi'in meriwayatkan hadis. Bisa apa tidak? Bisa, tapi tidak nyambung. Ya. Yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sahabat. Kalau ada tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti sanadnya tidak nyambung, terputus. Ini yang sering dikenal dalam ilmu mustalah hadis namanya mursal. Ya, tidak nyambung antara rawi yang tabi'in karena dia meninggalnya belakangan. Rasulullah SAW sudah meninggal, dia belum lahir. Seperti itu, seorang tabi'in. Bisa jadi dia sudah lahir, akan tapi belum sempat meriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW sedang menasihati seseorang, dan hadis ini terkenal sekali. Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. 5 perkara. Waktu muda sebelum tua, waktu sehat sebelum sakit, kemudian waktu luang sebelum sibuk, kemudian waktu lapang, maksudnya tidak harus kaya. Ghina itu artinya cukup, ya, waktu lapang dan cukup sebelum terhimpit, sebelum miskin, kemudian terakhir waktu hidup sebelum kematian. Hadis ini mursal seperti yang kita sampaikan tadi, dan ada jalan-jalan lainnya juga sama, tidak lepas dari kelemahan, akan tapi banyaknya jalur ini bisa menguatkan sehingga minimal hadis ini hasan. Dan ini juga berkaitan dengan fadhail amal, maka tidak masalah. Ya, artinya seseorang perlu meluangkan kesempatan. Ketika seorang memiliki kesempatan, kesempatan itu belum tentu kembali. Maka ketika ada kesempatan, segeralah. Dan ini merupakan bentuk syukur seperti yang kita sebutkan tadi. 5 hal masyhur sekali, dan ini menunjukkan bahwa waktu muda adalah kesempatan emas. Untuk belajar juga demikian. Kata Imam Ahmad rahimahullah, innama syabbahtu syabab kamathali syai'in waqa'a fi kummi thumma saqat. Aku membuat permisalan waktu muda itu sebentar sekali. Ya, seperti sesuatu yang nyantol di baju kemudian jatuh, enggak ada lama-lamanya. Tahu-tahu sekarang sudah tua, udah ubanan aja gitu. Melihat orang kok lebih tua dari anak banyak sekali. Oh, anak sudah tua. Yang kecil aja gitu enggak ngerasa. Kok tahu-tahu ada anak kecil sudah sekolah. Loh, ini yang salah siapa? Enggak ada yang salah memang, cuman sampean tambah tua gitu. Ya, perlu mengingat-ingat. Nah, ini sampai para ulama menyebutkan itu, dan karena seringnya kadang-kadang kita terbiasa tidak menghiraukan. Ya, waktu muda itu waktu kesempatan, waktu produktif. Nah, anak kecil atau anak muda yang masih antara usia 20 sampai 30 itu waktu yang sangat produktif untuk menghafal. Ya, kalau sekarang sudah tua agak masuk akal kalau kita bilang saya sudah tua gitu. Ya, suruh ngapalin saya sudah tua gitu. Nah, tapi dulu waktu masih muda juga, wah masih muda. Masih muda, nantilah kalau sudah tua kalau mau tobat. Nah, ini kesempatan anak muda untuk beramal ketika masih muda, kemampuannya lebih bisa dimaksimalkan daripada orang yang sudah berumur. Nah, dan hadisnya masyhur sekali. Kemudian yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga, ini athar dari salah seorang tabi'in. Abdullah bin Mubarak mengatakan, qala akhbarana Kahmas ibn al-Hasan an Abi Sulayl an Ghanim ibn Qais qal kunna natawa'adhu fi awal al-Islam bi arba'in. Ya, ini seperti kita sampaikan, ini ada saling menasihati ketika di awal-awal Islam dengan 4 urusan. Kunna naqul, kami saling mengingatkan dan kami mengatakan, i'mal fi syababika likibarika. Ya, manfaatkan waktu muda untuk menyongsong waktu tua. Wa'mal fi faraghika li syughlika. Gunakan waktu luang sebelum datang waktu padat.
wa'mal fi sihhatika li saqamik, dan engkau beramallah ketika masih sehat untuk ngisi waktu ketika sakit. Wa'mal fi hayatika li mautika, dan selama engkau masih hidup manfaatkan untuk beramal untuk menyongsong kematian. Orang yang sudah mati tidak bisa beramal dan dia tinggal menuai saja. Amal jariyah, sedekah jariyah, dan amal-amal lainnya itu yang diharapkan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, hendaklah kita memperhatikan umur yang panjang. Maksudnya setelah mati umur itu masih seperti dimanfaatkan. Dia ketika hidup mencari amal yang bisa bertahan lama, seperti orang kerja setelah pensiun juga masih dapat gaji. Ya, orang sudah mati tetap dapat pahala. Bagaimana caranya? Pilih-pilih. Sedekah jariyah itu manfaatnya seperti itu. Seperti orang masih tetap dapat gaji setelah pensiun. Nah, dan ketika seorang dalam keadaan sehat selalu berusaha untuk beramal, dalam Islam ada kemurahan. Ketika seorang sakit pun pahala ketika dia masih sehat terus mengalir. Dalam hadis yang sahih disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu ma kana sahihan muqima." Apabila ada seorang yang sakit atau safar, melakukan perjalanan jauh, dan dia tidak bisa melakukan ibadah seperti yang dia lakukan ketika dia tidak safar dan tidak sakit, maka Allah Azza wa Jalla akan tuliskan pahala dia tetap seperti dia dalam keadaan sehat dan dia dalam keadaan tidak safar. Dan ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Catatannya apa? Selama dia sehat dia terbiasa seperti itu. Ketika dia sehat dia melakukan sholat sunnah, membaca Al-Quran sehari bisa 1/4 juz misalkan. Lalu dia sakit, tidak kuat untuk membaca Al-Quran, maka pahala itu akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bonusnya, karena setiap hari dia sudah kerja seperti itu, beramal, maka ketika sakit terhalang, Allah tidak putus, Allah tidak halangi. Demikian pula ketika safar. Ketika safar, seorang tidak bisa banyak melakukan aktivitas seperti ketika dia di rumahnya. Akan tetapi kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tetap memberikan pahala ketika dia dalam keadaan safar. Dan ini merupakan kesempatan ketika seorang juga dalam keadaan lapang. Dan biasanya orang yang bisa memanfaatkan waktu adalah orang yang justru banyak kepadatan aktivitas. Kalau kesehariannya nganggur, susah dia ngatur. Apa yang mau anak atur? Ya. Karena dia nggak ngerti aktivitasnya apa. Kalau seandainya dia berkalkulasi, saya punya kegiatan ini, sebelum datang yang ini nanti tabrakan, yang ini harus anak tempatkan di tempat yang kosong. Ya, misalkan anak mau hadir pengajian, anak perlu baca buku, anak baca Al-Quran, anak mau menghafal, anak mau terima tamu, anak mau kunjungi keluarga, anak mau jual, anak mau beli, anak mau ngantar anak. Padat kayak gitu, berarti kalau ngantar anak 6:30, berarti makanan harus siap sebelum diantar. Ini kan gampang, ini teorinya ibu-ibu sudah tahu itu. Berarti makan pagi harus siap sebelum anak berangkat sekolah. Baik, setelah itu mau ngapain? Kapan ngajinya? Ya, makanya kalau bangun terlambat semua berantakan. Ya, Rasulullah SAW katakan bahwa orang yang bisa bangun pagi kemudian sholat wudu dan dia sempat zikir, dia terlepas dari ikatan syaitan. Fa asbaha tayyiban nafsi fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Ya, orang bangun pagi, dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dia dibelenggu oleh syaitan dengan 3 ikatan. Fa idza qama fa hamidallah fa dzakarallah in halat 'uqdah. Dia bangun kemudian zikir kepada Allah, 1 ikatan terlepas. Fa idza qama fa tawadda in halat 'uqdah. Kalau dia wudu maka lepas, ikatan yang kedua terlepas. Fa idza qama fa shalla in halat 'uqdah. Kalau dia bangun kemudian salat maka ikatan ketiga akan terlepas. Fa asbaha thayyiban nafs. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka dia bisa semangat, hatinya bersih, menyongsong aktivitas pagi itu, semangat dia, barokah waktunya. Ya, bisa ngaji, bisa doa, sholat jamaah, kemudian ngantar anak, mau mempersiapkan ini. Kalau dagangan juga bisa dimulai lebih awal. Orang ke pasar, subhanallah, jam 2 waktu tahajud sudah berangkat. Kita kalah semua orang jualan, masya Allah. Sampai dulu anak ingat waktu belajar itu ada
judul bahasa Indonesia. Ya, wanita-wanita perkasa. Ternyata ibu-ibu yang ke pasar itu ngangkut kayak gini. Oh, benar-benar lebih perkasa. Anak muda zaman sekarang males, malam tidak tidur, siang molor aja. Ya, ini untuk jualan. Kalau untuk sholat, tentu bayangkan bagaimana diatur waktunya. Ya, tapi orang yang tidak punya kegiatan, tidak punya kerjaan, dia tidak tertuntut untuk mengerjakan itu. Mau ngaturnya bagaimana? Gitu. Nah, ketika antum sibuk, afwan, anak hari itu ada kegiatan. Gimana kalau rapatnya tanggal sekian? Kalau mau kunjungan keluarga jam sekian hari ini. Dan ini bagus ya, teratur kegiatan kita. Nah, ini yang juga diatur dalam syariat. Wa khudh min faraghika li syughlika. Nah, diatur waktunya, waktu yang kosong dimanfaatkan menghadapi waktu pas sibuk. Waktu sibuk orang memaafkan kita, memaklumi kita, karena waktu luangnya kita sudah betul-betul memanfaatkan. Orang zaman sekarang kayak gitu, wah sombong kamu ya nggak ngunjungin saya. Maafkan saya harus sana nih, punya kerjaan apa? Iya, libur juga nggak kesini, sama aja. Nah, istilahnya begitu. Taib, ini yang ketiga. Taib, yang keempat dari seorang sahabat Nabi, Abu Musa al-Ash'ari. Qala Abdullah bin Mubarak, akhbarana Syu'bah عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال, ini sanadnya sahih, tapi ini bukan hadis akan tetapi athar. Kata Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma nantadhiru minad dunya illa kallan muhzinan aw fitnatan tuntadhar. Kita ini selalu nunggu-nunggu dunia. Padahal di dunia itu yang kita tunggu biasanya adalah kallan muhzina. Kallan itu suatu yang berat. Ya, suatu yang berat. Seperti dalam hadis yang sahih disebutkan, innaka latahmilul kal. Khadijah radhiyallahu anha ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebingungan beliau ketika didatangi Jibril. Akhirnya beliau bingung, ada apa ini? Siapa dia? Sampai akhirnya berselimut. Kata Khadijah radhiyallahu anha, kamu tidak perlu khawatir, kamu itu orang baik, tidak akan ada yang mencelakakan kamu. Innaka latahmilul kal. Kamu itu banyak membantu orang. Kesulitan-kesulitan orang kamu bantu. Itu namanya kal. Kallan muhzina. Yang kita tunggu di dunia ini kebanyakan sesuatu yang memberatkan. Apalagi yang kedua, au fitnatan tuntadhar. Ujian dari Allah yang ditunggu-tunggu. Berarti jangan ditunggu-tunggu sudah. Ya. Kalau beramal, beramal saja. Segera beramal. Jangan nunggu-nunggu. Karena kalau kita tunggu, sebenarnya yang kita tunggu itu yang seperti ini sebenarnya. Ada yang berat. Yang berat atau justru ada ujian dan godaan. Yang kelima. Qala akhbarana Hanzalah ibn Abi Sufyan. An Ata ibn Abi Rabah. Annahu qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Hanzalah, dari Atha ibn Abi Rabah, dari Abdullah bin Mas'ud. Dan ini adalah athar, pernyataan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini diberikan koreksi bahwa Atha ibn Abi Rabah seorang imam, seorang tabi'in yang senior, akan tetapi beliau tinggal di Mekah. Tidak pernah meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dakwahnya ke arah Irak, sehingga sanad ini terputus. Dan ini diperhatikan oleh para ulama ahli hadis. Ketika sanad itu tidak nyambung, maka hukumnya terputus. Dan terputus berarti dhaif atau lemah. Akan tetapi kelemahan ini masih mending. Ini merupakan kelemahan yang ringan karena ditinjau dari sanadnya saja, tidak bersambung atau tidak diketahui siapa orangnya. Ini masih mending. Yang parah itu kalau ada di antara orang yang meriwayatkan hadis ternyata dia bermasalah, ya, wadda', seorang pemalsu hadis atau mungkarul hadis dan semacamnya. Baik, di sini dikatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma aktsara asbahid dunya minha. Kok banyak gitu, banyak sekali yang mirip dengan dunia. Artinya memang banyak sesuatu yang membuat orang terlena, itu banyak sekali. Maka dibilang wajar, memang wajar banyak orang terlena dengan dunia, karena yang semisalnya itu banyak sekali. Berarti ini bukan informasi saja, tapi pesan. Jangan menjadi orang-orang yang terlena dengan dunia dan yang semacamnya. Kemudian yang keenam, qala akhbarana Ma'mar bin Rashid
an man sami'a al-Maqburi. Nah, di sini juga ada pelajaran juga. Biar antum terbiasalah mendengar sanad. Masya Allah. Ya. Beliau mengatakan bahwa Ma'mar Ibn Rashid rahimahullah meriwayatkan dari seorang yang meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. Tidak disebutkan siapa yang meriwayatkan. Nah, ini namanya ada rawi yang tidak diketahui. Ini maksudnya seperti ini. Ini namanya mubham. Mubham itu seorang rawi yang tidak dikenal siapa dia. Nah, ada istilah muhmal, ada istilah mubham. Mubham itu siapa? Dalam riwayat hadis disebutkan dari seseorang. Seorang siapa? Nggak ngerti. Itu namanya mubham. Tidak dikenal orangnya. Pokoknya disebutkan orang gitu saja. Nah, ada yang dikenal dengan muhmal. Muhmal itu apa? Muhmal itu artinya orangnya disebut namanya, tapi nama itu tidak menyebutkan siapa orang itu. Ya, namanya masih tidak mewakili dan tidak menunjukkan orang itu siapa. Contoh misalkan, qala akhbarana Muhammad ibn Ali. Muhammad ibn Ali banyak, misalkan. Atau Muhammad ibn Abdullah banyak sekali. Nah, yang seperti namanya muhmal. Baik ini maupun itu, kalau seandainya dipelajari dari sanad yang lain tidak ketemu, maka bisa menjadi penyebab hadis itu lemah. Dan kita perhatikan ternyata para ulama ahli hadis detail sekali dalam urusan sanad, biar tidak bermain-main orang bilang sanad itu apa. Nah, zaman sekarang orang gampang bilang, yang penting saya punya sanad, ini sanadnya bersambung. Sambungan gimana sambungannya? Ya. Kalau sanad buatan gampang aja. Oh, sanad saya bersambung ke Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi habis itu ke Rasulullah SAW. Itu hadis palsu semua isinya. Ya, maka harus dipelajari sanad yang bagaimana yang diterima. Ya, kalau seandainya sanad itu isinya majahil, orang-orang yang majhul tidak dikenal, ya sama saja. Ya, di sini salah satu contohnya Ma'mar Ibn Rashid itu seorang imam. Ya, tapi di sini disebutkan amman sami'a al-Maqburi. Al-Maqburi namanya Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi, juga sama, imam. Cuman antara Sa'id Maqburi dengan Ma'mar ibn Rashid ada orang yang tidak diketahui, sehingga sanad ini ada kelemahan. Yuhaddithu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Hurairah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma yantadhiru ahadukum illa ghinan mutghiya." Di antara kalian, dan ini kebanyakan manusia seperti itu, kata para ulama, maksudnya hadis ini ingin menjelaskan bahwa banyak manusia yang sifatnya seperti ini. Rasulullah SAW redaksinya mengatakan, la'al ma yantadhiru ahadukum, sebagian dari kalian kalau nunggu-nunggu saja, nanti saja, yang penting nantilah kalau sudah waktunya, misalkan begitu. Kebanyakan yang ditunggu itu adalah ghinan mutghiya, kaya, tapi kekayaan itu akan membuat dia melampaui batas, ya, membuat orang lupa daratan. Kebanyakan yang ditunggu itu akan berubah seperti itu. Ketika suruh beramal, nanti dulu, ya, sampai akhirnya datang beberapa keadaan. Di antara keadaan yang ditunggu itu ternyata seperti ini. Dia kaya, cukup, tapi kecukupannya membuat dia terlena. Au faqran munsiya, atau kalau tidak kaya, miskin dia, tapi miskin membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak mampu untuk melakukan banyak aktivitas. Au maradan mufsida, atau sakit yang membuat dia rusak, badannya rusak, ya. Au haraman mufnida au mufannida, ya, atau pikun yang membuat orang juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mufnida ini ana baca tadi syarahnya, artinya yang bisa menyebabkan kharaf wal hadayan. Al kharaf itu pikun, enggak ingat sudah, enggak ingat. Oh, ini siapa, ini apa. Hadayan itu orang yang ngomong tapi dia tidak sadar, seperti orang melindur, orang mengigau. Nah, sebagian orang kalau sudah sangat tua, ya, dia ngomong sudah tidak sadar apa yang diomongkan, kemudian lupa, itu sudah wajar. Meskipun tidak semua orang tua seperti itu. Ya, kalau umur sudah 90 tahun, jangan 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun, terkadang ada orang yang sampai pikun, tidak ingat ini siapa, biasanya segini itu apa. Maka sering ditanyakan oleh para ulama, orang yang betul-betul pikun dan gampang lupa, apakah masih wajib sholat?
Para ulama mengatakan kalau seandainya dia masih sering lupa saja, akan tetapi dia masih bisa mengingat, maka ketika ingat diingatkan. Ketika lupa ya sudah, dibiarkan. Begitu ingat diingatkan. Belum sholat subuh, diingatkan ketika dia ingat. Terkadang dia tanya, ini sudah isya belum? Udah siang kayak gini dia tanya, sholat isya sudah belum? Ya, ini dia tidak buat-buat, ya, tapi memang sudah kharaf, sudah bayanat atau informasi sudah banyak yang konslet, sehingga dia ngelihat siang begini, dia bilang sudah isya belum? Karena yang dia omongkan pun dia disadari. Ada sebagian orang sampai seperti itu. Nah, kalau sudah kharaf parah, sudah pikunnya sudah parah, para ulama mengatakan kewajiban sholat sudah gugur. Sebagian ulama mengatakan dia tidak sholat tidak wajib, tidak dosa. Kalau seandainya tidak sholat, dia tidak dosa. Karena dia sudah tidak menjadi mukallaf, menjadi orang yang dibebani. Nah, tapi tidak semua orang tua seperti itu. Ada orang yang sudah umurnya 94 masih bisa tetap mengisi pengajian. Dan banyak yang mengatakan orang yang menghafal Al-Quran dia tidak pikun. Dan ini banyak terbukti di para ulama. Ulama yang meninggal tua-tua banyak sekali. Syekh bin Baz rahimahullah 80-an meninggal beliau umurnya dan dia tidak pikun. Bahkan pengajiannya tetap qala Allah qala Rasul. Coba kalau lupa, gimana bahaya sekali pengajian lupa semua isinya. Beliau tidak melihat lagi. Tapi ini memang kebanyakan orang yang menghafal Quran katanya tidak pikun. Dan tidak semua yang tidak hafal Al-Quran akhirnya pikun, tidak. Kita katakan sebagian orang Allah muliakan, dan ini bisa jadi merupakan bentuk penjagaan dari Allah. Dan ini yang kita bahas tadi, ya, i'mal fi syababika liharamika. Hendaklah kamu memanfaatkan waktu muda untuk menyongsong hari tua. Ketika orang sudah pikun, ketika dia bisa memanfaatkan waktu muda, maka waktu tuanya bisa terjaga. Ini disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau mensyarah hadis ihfazillaha yahfazka. Peliharalah urusan-urusan, perintah-perintah, batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Di antara penjagaan Allah, kata beliau, bisa berwujud penjagaan di waktu tua. Beliau sebutkan ada seorang ulama yang sudah lebih dari 100 tahun tapi masih tetap seger, dia bisa kerja. Sudah 100 tahun. Ketika ditanya, jawaban dia, hadhil jawarihu hafidnaha 'anil ma'asi fis sighar fa hafidhahallahu 'alaina fil kibar. Anggota badan saya jaga agar tidak digunakan untuk bermaksiat ketika saya masih muda. Sekarang saya tua, Masya Allah, Allah jaga. Ini salah satu penjagaan yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika sudah tua. Ini disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Artinya orang tua ketika sudah kharaf, ya, dan ini sifat kebanyakan. Kharaf itu artinya sudah sampai tidak mengingat apa-apa. Hadayan apalagi. Hadayan itu seperti orang ngelantur, ngomongnya seperti orang baru tidur. Nah, dan ini kebanyakan yang ditunggu orang. Ditunda, akhirnya yang justru dia tunggu itu biasanya kalau tidak karena kaya, akhirnya menjadi sebuah kekayaan yang melupakan, membuat dia terlena, atau miskin yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa, atau sakit yang membuat dia justru malah binasa, ya, atau haraman mufnida, ya, pikun yang membuat dia tidak ingat sama sekali, au mautan mujhiza. Mautan mujhiza artinya mati mendadak, mati dengan cepat. Kemudian Rasulullah mengatakan, awid dajjal, fad dajjalu syarru ghaibin yuntadhar. Atau keburu datang dajjalnya. Dajjal itu merupakan syarru ghaibin yuntadhar, manusia gaib yang ditunggu. Ya. Memang gaib itu artinya kan tidak ketahuan. Tapi sekarang sudah ada. Yang pernah melihat Dajjal adalah sahabat, siapa namanya? Tamim Ibn Aus Ad-Dari. Tidak sengaja juga dia. Ya, dia melakukan perjalanan untuk dagang, kemudian kapalnya dihantam ombak sampai terombang-ambing, terdampar di sebuah pulau. Sampai sana dia melihat jassasah. Jassasah itu semacam hewan
tapi banyak bulunya seperti manusia, bisa berbicara lagi. Dia takut ini jangan-jangan jin, kata Tamim bin Aus Ad-Dari. Akhirnya Jassasah itu bicara kepada dia, kamu ditunggu sama orang sana di dalam rumah itu. Ketika datangi di rumah itu ternyata ada Dajjal. Karena dia ngomong sendiri. Dia ngomong sendiri dan banyak semua ciri-cirinya seperti itu. Dan Dajjal ketika ditanya, apakah ada nabi yang sudah sampai ke daerah yang banyak kurmanya? Sudah. Madza fa'alan nas? Bagaimana sikap orang-orang di situ? Mereka nurut. Ama innahu khairul lahum an yuti'uh. Ingatlah bahwa sungguhnya kalau seandainya mereka nurut kepada orang itu, maksudnya Rasulullah SAW, itu adalah yang lebih baik. Kemudian dia mengatakan, ama innahu yushiku an yu'dzana li fil khuruj. Kata Dajjal, sungguhnya sudah dekat waktu aku diizinkan keluar. Setelah itu Tamim bin Aus berlayar kembali menuju ke kota Madinah, ketemu Rasulullah SAW, menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahagia sekali. Kenapa? Karena sebelum kedatangan Tamim bin Aus, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya tentang hadis Dajjal. Sekarang ada sendiri yang melihat, tapi sudah lupa dia tempatnya di mana. Ya, kalau ketahuan, apalagi di Indonesia, wah ngeri sekali Dajjalnya di sini. Kalau yang sifatnya kayak Dajjal banyak, ya. Tapi kalau yang bentuknya Dajjal asli ini yang belum ada, tapi dia syarrul ghaibin yuntadhar. Ya, dia orang yang ditunggu memang oleh kebanyakan orang. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian mendengar Dajjal datang, jangan didatengin, tapi cepat pergi ke tempat yang lain. Jangan menganggap saya merasa kuat imannya, lalu dia pengen ketemu, pengen selfie, ngawur sekali. Mungkin kayak gitu orang-orang zaman sekarang, kalau lihat Dajjal langsung diajak selfie. Ya, na'udzubillah. Ya, padahal dalam hadis disebutkan, kalau seandainya ada di antara kalian mendengar Dajjal, maka cepat pergi, kabur. Sungguh salah seorang di antara kalian menyangka dia akan beriman, dia tetap kuat imannya, dia pengen ketemu dengan Dajjal, tiba-tiba dia belum balik sampai dia murtad dan ikut Dajjal. Karena besarnya godaan yang dibawa oleh Dajjal. Nah, awis sa'atu was sa'atu adha wa amar. Yang biasa ditunggu oleh orang-orang itu hari kiamat. Kalau udah hari kiamat sudah selesai. Adha wa amar. Adha artinya saking luar biasa mengerikannya. Wa amar dan pahit, dari kata-kata pahit. Sudah, orang kalau sudah kedatangan hari kiamat, sudah selesai. Hari kiamat itu bisa dimaknai hari kiamat besar yang memang terjadi, atau hari kiamat sughra. Kiamat sughra itu artinya kematian. Orang kalau sudah mati, sudah faqad qamat qiyamatuhu. Nah, meskipun hadisnya ini lemah. Ketika ada orang meninggal, maka kiamat dia sudah terjadi. Karena dia tidak mungkin lagi beramal. Ya sudah, tidak ada bedanya kiamat yang itu terjadi atau kiamat yang ini, karena dia sudah tidak bisa beramal lagi. Kata Rasulullah SAW, Allah masih menerima taubat seseorang malam yugharghir, selama nafas belum sampai ke kerongkongan. Baik, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, qala akhbarana Abdul Warith ibn Sa'id Abu Ubaid an rajulin anil Hasan. Hasan di sini maksudnya adalah Al Hasan Al Basri. Kemudian sebelum Hasan Basri ada an rajulin, ada seseorang. Siapa orangnya tidak diketahui. Ini namanya apa tadi? Mubham. Ya, mubham. Kalau muhmal itu sudah disebutkan namanya, tapi namanya tetap belum bisa menjelaskan pribadi orang itu siapa. Tapi kalau yang tidak disebutkan sama sekali, seseorang. Nah, ini namanya mubham. Nah, di sini karena ada rawi, ada seorang yang meriwayatkan mubham, maka ada kelemahan di sini. Taib. Dikatakan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullah, annahu kana yaqul, beliau mengatakan, ibna Adam. Ini pernah kita sampaikan di beberapa pengajian. Ibna Adam, wahai manusia, iyyaka wat taswif fa innaka biyaumika walasta bighadin. Wahai manusia, hindari atau hati-hatilah kalian dari menunda. Taswif itu artinya menunda, karena kamu akan dihitung, diminta pertanggungjawaban dengan hari ini, bukan besok.
bukan besok. Besok orang tidak tahu apakah masih dapat atau tidak. Fa iyakun ghadun laka, kalau ternyata kamu memiliki hari esok, fakis fi ghadin kama kisti fil yaum. Kalau seandainya ternyata kamu memiliki hari esok, maka manfaatkan pula hari esok itu seperti hari ini. Ya, kalau besok masih ada, alhamdulillah, manfaatkan juga hari besok seperti hari ini. Tapi yang sekarang jangan ditunda besok, karena belum tentu kita besok dapat gitu. Wa illa yakun laka lam tandam wa illam yakun laka lam tandam ala ma farradta fil yaum. Kalau seandainya kamu ternyata tidak punya hari esok, kamu tidak perlu menyesal, karena hari ini sudah kamu selesaikan semuanya. Seperti itu. Qala wa haddatsani ghairuhu 'anil Hasan. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, dan dalam riwayat yang lain dari Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan adraktu aqwaman kana ahaduhum ashahha ala umurihi minhu ala darahimihi wa dananirihi. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, aku mendapatkan atau menjamani orang-orang yang lebih pelit untuk memberikan waktunya daripada dia pelit memberikan harta dirham maupun dinar. Dinar dirham banyak orang pelit, tapi waktu yang tidak dipelitin ini juga banyak orang yang seperti itu. Padahal waktu lebih penting. Ya, para ulama mengingatkan bahwa waktu itu yang lebih berharga untuk seseorang dan paling sering disia-siakan. Nah, ini ada makna serupa dalam riwayat berikutnya dari para ulama, tidak disebutkan di sini, akan tetapi ada riwayat lain mengatakan uhadzirukum saufa. Oh, ada di sini nanti tapi. Uhadzirukum saufa. Ada seorang yang akan dimintai nasihat, dia mengatakan, ana ingatkan kalian jangan sampai mengatakan saufa. Akan, saufa itu artinya akan, nanti gitu. Nah, intinya di sini ada peringatan agar seorang tidak menunda pekerjaan, tidak menunda amal, karena orang tidak tahu nanti ke depan bagaimana, dan perlu pelit waktu. Ya. Dan kita katakan pada sebuah pengajian malam Ahad bahwa kebanyakan waktu yang disia-siakan oleh para penuntut ilmu adalah waktu untuk berkunjung atau berbincang-bincang. Ya. Ketika seorang ngobrol dengan kawannya, tidak terasa tahu-tahu waktu itu habis banyak sekali. Panjang dia ngobrol. Atau ada orang yang hobi memang main. Ya memang sebagian orang tidak suka main, orangnya memang tidak sosial, tapi ada orang yang over sosial. Ya, setiap hari harus kunjung. Ada orang seperti itu. Setiap hari harus kunjung. Kalau sudah kunjung lama. Ya, sampai yang punya rumah bosan. Ini lebih memprihatinkan ya. Terkadang orang didatengin sama orang, sama tamu, tamunya sudah bosan. Dia tinggal izin aja. Mau kemana? Belum ngapa-ngapain. Kayak gitu. Ini juga ngerepoti ya. Ngerepoti tamu dan dia sendiri sebenarnya repot. Ya, apalagi kalau dia yang datang ke rumah orang-orang yang punya rumah sudah ngantuk-ngantuk, datangnya apalagi jam 9 malam. Ini tidak benar. Kalau di Saudi jam 9 baru datang itu wajar. Mereka biasa seperti itu karena sholat isya 8:30. Ya, jadi jam 9 bertamu itu biasa sekali. Nanti sampai jam 11:30 wajar karena kebiasaan mereka seperti itu. Tapi itu kebiasaan yang bukan terpuji. Ya, habis waktunya untuk kunjung-kunjung. Ya, kalau seperlunya tidak apa-apa. Sekali 1 pekan maksimal sudah. Ya, tiap hari datang. Udah kalau datang kayak gitu sudah kopi mau habis 1 kilo itu urusan belakang. Tapi waktunya yang repot. Ya, waktunya hilang. Nah, kemudian dalam riwayat berikutnya nomor 8, akhbarana Mis'ar ibnu Kidam. Ini rawi yang terpercaya. Qala haddatsani Aun ibnu Abdullah. Ini juga terpercaya. Qala Abu Darda, sahabat Abu Darda, beliau mengatakan man yatafaqqad yafqad. Man yatafaqqad yafqad. Orang yang berusaha meneliti, mencari-cari urusan masyarakat, maka dia akan rugi. Dia akan kehilangan waktu, dan dia pasti akan menemui sesuatu yang tidak dia sukai.
Ngapain dia mencari-cari urusan orang lain? Kalau dia sebagai pejabat pemerintah, dia perlu mendalami urusan-urusan warganya. Itu wajar dan itu dicontohkan oleh para ulama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keliling kampung, dia pengen tahu kondisi masyarakat bagaimana. Ya, belusukan asli ini. Ya, tapi bukan belusukan yang pencitraan. Yang mencari betul-betul kondisi masyarakat, kekurangannya apa? Kekurangan ini dibawakan sendiri kadang-kadang. Ali bin Abi Thalib seperti itu juga. Di badannya baru ketahuan ketika akan dimandikan ada bekas lebam-lebam karena suka ngangkat barang untuk diberikan kepada rakyatnya. Luar biasa, masya Allah. Ya, dan ini kalau seandainya memang amanah atau tugas. Kalau nggak ada kerjaan, ngapain kita ngurusin orang-orang? Ya. Ada orang ini ngurumpi gosip, oh ini lagi sama keluarganya, ini beli ini apain urusan? Kita nggak dapat gaji, kita ngurusin mereka, kenapa? Ya, tidak usah capek-capek. Ya. Dan orang yang mengorek-ngorek kebiasaan warga dan masyarakat, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai. Ya, dan sebelum itu dia sudah rugi sendiri, waktu dan juga berdosa. Ya, antum tahu itu ada acara televisi sampai judulnya saja begitu. Judulnya itu ghibah. Ya bukan ghibah, itu namanya televisi Arab ya. Itu Indonesia. Ya, judulnya apa itu acara itu? Kalau disebutkan mereknya nanti bahaya. Ya, jadi acara sudah seperti itu. Ya, acara memang judulnya untuk mengorek-orek urusan orang. Na'udzubillah. Nah, dikatakan man yatafaqqad yafqad. Orang yang mencari-cari urusan orang lain, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak disukai. Wa man la ya'uddu as-sabra li fawaji'il umuri ya'jaz. Atau yu'id. Wa man la yu'id as-sabra li fawaji'il umuri ya'jaz. Orang yang tidak menyiapkan senjata kesabaran dalam berbagai urusan mendadak, maka dia tidak akan bisa mengerjakan aktivitasnya. Ya. Jadi memang sabar itu dibutuhkan sekali, terutama ketika kaget. Ketika kaget itu sabar. Sabar itu dalam pukulan pertama. Kata Rasulullah SAW, innamas sadru inda sudmatil ula. Orang itu dinilai sabar ketika dia ditimpa musibah pertama kali, kaget dia, akhirnya dia bisa sabar apa enggak. Kalau sabarnya sudah lama, wajar, itu bukan sabar lagi. Ya. Waduh, kakek saya meninggal kapan? 5 tahun yang lalu. Itu udah gak sabar lagi. Ya udah yang lama, sudah lama. Maka ketika Rasulullah SAW melihat ada orang nangis apa gitu, diingatkan oleh Rasulullah SAW, orang tadi karena saking tidak sabarnya, dia ngomong, kamu gak ngerti musibah saya. Baru dikatakan, itu tuh Rasulullah SAW. Akhirnya dia minta maaf ke Rasulullah SAW. Afwan, ana enggak ngerti kalau itu dia antum. Kata Rasulullah SAW, innamas sabru inda sudmatil ula. Orang dikatakan sabar itu kalau dia betul-betul bisa menerapkan sabar pada pukulan pertama. Nah, di sini disebutkan bahwa orang yang tidak bisa mempersiapkan kesabaran dalam menghadapi sesuatu yang mendadak tiba-tiba, maka dia akan kesulitan. Hidupnya susah, orang enggak sabar itu. Repot. Kecewa itu wajar ya. Artinya dalam beberapa pilihan tidak sesuai dengan pilihan dia. Ya, anak nggak pengen gitu, tapi kenapa terjadi begitu? Ya sudah. Mau gimana? Kalau seandainya ketidaksabaran dia bisa merubah takdir, ya itu mending. Enggak kok. Ada musibah, dia sabar nggak sabar tetap seperti itu. Sudah sabar saja. Ya kayak gitu. Dan dikatakan oleh Abu Darda rahimahullah, dan orang yang tidak menyiapkan kesabaran dalam fawaji'il umur, urusan-urusan yang berat, ya, urusan-urusan yang menyedihkan, maka dia akan kesulitan menghadapi perjalanan hidup. Baik. Udah jam 8. Kita tambahi 2 hadis. Qala haddatsani Mis'ar an Ma'an an Aun bin Abdullah annahu kana yaqul. Ini Aun bin Abdullah ini bukan sahabat, akan tapi seorang tabi'in. Beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluh wa muntadhirin ghadan la yablughuh law tanzuruna ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Ya, betapa banyak orang yang menunggu hari tapi ternyata dia tidak dapatkan. Betapa banyak orang yang menunda sampai besok, ternyata dia tidak kesampaian. Seandainya kalian menyaksikan mati dan perjalanannya, niscaya kalian akan benci angan-angan dan tipu dayanya. Ya, orang banyak
berandai-andai, oh nanti. Sudah ngatur waktu, ternyata dia mati duluan. Sedih sekali rasanya ya, sakit. Ya, bahkan orang yang ditinggal mati juga sedih ya. Wah, sudah direncanakan ternyata, dan itu banyak sekali rencana tidak terlaksana dan tidak kesampaian. Maka intinya adalah seorang jangan menunda-nunda waktu, jangan menunda-nunda amalan. Nomor 11 juga ada kaitannya. An Syu'bah Ibnu al-Hajjaj an Abi Ishaq qala qila li rajulin min Abdul Qais fi maradhihi. Nah, ini yang ana sebutkan tadi. Ya, ada seorang dari Abdul Qais. Abdul Qais ini kabilah namanya. Tapi orang kita menerjemahkannya kabilah ya. Ya, kabilah dikenal ada orang yang hakim, yang bijak sekali. Ya, terkenal orang ini bijak. Maka ketika dia akan meninggal didatangi oleh seorang untuk dinasehati. Sudah mau mati masih suruh ngasih nasihat ya. Karena memang selama hidupnya dia adalah orang yang bijak. Ketika dia sakit maka ada orang minta nasihat. Maka dia mengatakan anzartukum saufa. Ingat ya, aku peringatkan kalian jangan gampang mengatakan nanti, saufa. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada pernyataan dari seorang sahabat namanya Thumamah As-Sulami. Thumamah As-Sulami, beliau juga sama. Beliau mengatakan, "Ai qaum, wahai kaumku, anzartukum saufa a'mal, saufa usalli, saufa asum." Aku peringatkan kalian jangan gampang mengatakan nanti aku kerjakan, nanti aku sholat, nanti aku puasa. Karena yang seperti ini tidak ada jaminan dia akan bisa. Sekarang kerjakan. Ya, kata Hasan Basri rahimahullah, fa innaka biyaumika walasta bighadin. Kamu akan dicatat apa yang kamu kerjakan hari ini, bukan besok. Seperti itu. Dan yang ke-11 ini terakhir insyaallah dari Sufyan. Ini hadisnya juga masyhur dalam Sahih Bukhari, juga disebutkan dari sahabat Ibnu Umar. Qala an Sufyan an Laits an Mujahid an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tapi dalam sanad yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak ada kelemahan. Karena di sini ada Laits ibn Abi Sulaim. Beliau hafalannya sudah tidak terlalu kuat, kemudian hafalannya tercampur dengan kesibukan. Nah, ini dalam realita perjalanan ahli hadis ada yang dikenal dengan ikhtilat. Hafalannya kecampur. Ada yang kecampur itu karena kecampur itu maksudnya jadi nggak kuat hafalannya. Bukan kecampur dengan hafalan yang lebih kuat lagi, itu nggak ada masalah. Tapi orang punya hafalan karena ada kesibukan akhirnya dia hilang hafalannya atau melemah sekali. Seperti ada orang yang diberi tugas sebagai qadhi. Seperti yang dikenal dari Shuraih Al-Qadhi, beliau hafalannya menurun drastis setelah menjadi seorang hakim, seorang qadhi. Atau ada orang yang bukunya kebakar, ya, yang dikenal dengan Abdullah bin Lahiyah rahimahullah. Kalau seandainya kisah beliau benar, beliau ini buku-bukunya terbakar sehingga dia pusing sekali dan sedih, hafalannya sampai terganggu. Ya. Dan ini bisa juga terjadi pada orang-orang yang tua. Ketika hafalannya kuat di masa muda, ketika tua ngimami salah-salah itu wajar sekali. Karena orang sudah tua, kesibukan, pikiran dan kemampuan berpikirnya banyak ada penurunannya. Nah, kalau masih muda sudah tidak kuat hafalannya, nah, tua gimana? Bukan lupa tapi jadi lebih tidak hafal, hutang hafalannya. Ya, jadi ini jalur yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak lemah. Cuman riwayat ini disebutkan dalam sanad yang lain disebut oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Abdullah bin Umar mengatakan, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'dhi jasadi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memegang sebagian jasadku. Dalam riwayat Al-Bukhari dikatakan akhadha bi mankibi. Pundakku dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan perhatian. Ketika seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajak bicara, bukan Rasul saja, bahkan antum pengen ngomong sama orang teman dekat antum pegang pundaknya. Ada antum orang langsung lihat, ada apa ini pegang-pegang. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang pundak Abdullah bin Umar. Kemudian beliau mengatakan, "Kun ka'annaka gharibun fid dunya aw 'abiru sabilin." Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau seperti orang yang menyeberang jalan.
Ya, ini sudah jelas. Orang asing tidak mungkin saingan sama orang pribumi. Apalagi orang nyebrang jalan, nggak mungkin tidur dulu baru nyebrang. Ya, sampai tengah jalan ntar dulu ngopi, habis itu baru lanjutkan. Tidak ada orang seperti itu. Ini adalah sebuah perumpamaan yang sangat jelas betapa orang yang di dunia itu mestinya dia anggap di dunia sebentar sekali. Ya. Orang luar Jawa datang ke Banyuwangi mau kerja, penempatan 1 tahun. Ya. Tidak mungkin dia bikin rumah besar membutuhkan waktu 6 bulan. Ya, butuh waktu 6 bulan, tinggal menempati 6 bulan. Sudah di akhir tahun dia mikir, ada nggak yang beli rumah saya? Ya, capek sudah itu. Ya, nggak mungkin ada orang seperti itu. Nah, kata Rasulullah SAW, jadilah seperti orang asing, tidak akan saingan dengan orang-orang penduduk asli. Dia hanya mengambil kebutuhan, kecuali keuntungan itu bisa dibawa pulang. Ya. Orang bikin rumah, tapi dia tahu kalau rumah ini nanti akan aku jual, laku, dan hasilnya aku bawa pulang kampung. Nah, ini mestinya orang di dunia seperti itu. Dia tidak apa-apa kaya, selama kekayaan itu bisa dibawa pulang. Nah, Rasulullah SAW menyatakan, wa'ud nafsaka fi ahlil qubur. Anggaplah, hitunglah dirimu sebagai salah satu dari penghuni kuburan. Qal wa qala Ibnu Umar. Akhirnya Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa." Kalau kamu masuk di pagi hari, jangan kamu hanya berangan-angan mau mengerjakan kalau sudah sore. Wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Kalau kamu di waktu sore, jangan bilang, "Oh, nanti aku akan kerjakan di pagi hari." Wa khudh min sihhatika qabla saqamik. Manfaatkan waktu sehat sebelum datang sakit. Wa min hayatika qabla mautik. Dan waktu masih hidup sebelum datang kematian. Fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghadan. Karena kamu tidak tahu, wahai hamba Allah, namamu besok apa. Para ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan maksudnya adalah besok itu kamu masih menyandang nama atau tinggal nama. Ya, masih menyandang nama artinya fulan, atau orang akan mengatakan ghassalta fulan, kamu sudah mandikan itu. Seperti itu. Artinya orang tidak tahu besok masih hidup atau tidak, maka hendaklah segera dimanfaatkan kesempatan yang ada di depan kita. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Silakan. Tapi berandai-andai ketika miskin, berandai-andai kaya akan beramal sekitarnya, apa boleh? Kalau berandai-andai artinya menunda, jelek. Nanti saya kalau sudah kaya, saya mau beramal, itu tidak boleh. Akan tetapi kalau seandainya dia punya niat yang baik, kalau saya bisa punya kayak orang itu, saya akan beramal, maka itu tidak apa-apa. Dan ada hadis yang tegas mengatakan seperti itu, dia akan mendapatkan pahala. Nah, kalau saya punya uang segitu kayak orang itu, saya akan beramal gitu. Itu tidak apa-apa. Tapi yang nggak boleh adalah penundaan, padahal dia mampu. Kalau dia nggak mampu, ya sudah. Kalau dia nggak mampu, nggak berdosa. Tapi kalau dia mampu, dia katakan saya tidak akan sedekah sampai saya kaya. Wah, ini yang repot. Ini tadi yang masuk pembahasan kita. Wallahu a'lam. Baik, ana kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.